Oke, baik. Bentar, guys. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah hadir pada Zoom meeting kita siang hari ini, di mana mata kuliah kita itu farmakoterapi, gangguan sistem saraf pernafasan dan pencernaan, dan kasus yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu kasus diare, di mana kita akan menjelaskan, mencakup di gambaran kondisi pasien kita dapatkan, penanganannya farmakologi dan non-farmakologi, serta edukasi dan monitoring kepada pasien. Yang sebelum kita masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Boleh next slide? Oke, yang pertama ada Cahaya Firda Vaneza dengan NPM F1G024010 dan Sarah Aprilia dengan NPM F1G024027. Saya sendiri Naila Kirania Kanti dengan NPM F1G024028, Rianti Ikertul Hafiza dengan NPM F1G024032, ada Sandi juga Ilhamuddin dengan NPM F1G024 Fauzi Pratama dengan NPM F1G024042, Zahra Yuce dengan NPM F1G024072, dan Cantika Triana dengan NPM F1G024084. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, eh, rekan saya Sandi Ilhamuddin akan menjelaskan apa itu penyakit diare. Kepada Sandi, dipersilakan. Baik, terima kasih Naila. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita harus tahu dulu nih apa itu diare. Nah, diare adalah kondisi ketika frekuensi buang air besar meningkat menjadi 3 kali atau lebih dalam sehari. Nah, dengan konsistensi feses yang menjadi lebih lembek dan atau hingga mencair. Next. Nah, berikut adalah contoh kasusnya. Di mana Tuan R dengan umur 42 tahun datang dengan diare cair banyak seperti air. Terjadi 8 hingga 10 kali per hari sejak 2 hari. Nah, keluhan tidak berkurang meski pasien berpuasa. Tidak ada darah, tidak ada lendir. Nah, pasien baru pulang dari perjalanan luar kota dan mengkonsumsi makanan laut. Dan tidak ada muntah. Nah, hasil dari pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darahnya yaitu 116 per 74 mmHg dengan denyut nadi yaitu 104 kali per menit dengan suhu tubuhnya yaitu 30 derajat Celcius dan pada mukosa mulutnya itu kering dengan turgor kulit kulit yang menurun, abdomennya meningkat borborigimi dan tidak nyeri tekan. Nah, hasil dari pemeriksaan laboratoriumnya menunjukkan kadar natriumnya yaitu 132 mili ekuivalen per liter dengan kadar kalsiumnya itu 3,3 mili ekuivalen per liter, kadar CL-nya yaitu adalah 99 mili ekuivalen per liter dan kadar BUN yaitu 28 miligram per DL, kreatinin yaitu 1,4 mg per DL, dan leukosit darah yaitu 9.800 mikroliter. Nah, pada pemeriksaan fesesnya yaitu dapat diketahui leukos leukosit fesesnya yaitu negatif atau tidak ada dan pada kultur fesesnya yaitu tidak ada bakteri patogen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sandi. Selanjutnya kita masuk ke penata laksanaan penyakit diare yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu Sarah. Pada Sarah, dipersilakan. Baik, di sini kita masuk dulu ke tata laksana penyakit diarenya. Nah, pada pasien yang kita curigai nih, sepertinya dia ini memiliki gejala diare. Nah, ketika dia datang ke kita, hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Kita tanyakan sudah berapa lama gejalanya berlangsung, apakah di fesesnya terdapat darah atau tidak, kemudian makanan apa yang dia konsumsi sebelumnya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi, diarenya itu bisa kita golongkan ke dua golongan, ada diare akut sama diare kronis. Kalau diare akut itu diare yang terjadi kurang dari 3 hari. Sedangkan kalau diare kronis itu merupakan diare yang terjadi lebih dari 4 hari. Nah, pada pasien ini yang ada di kasus ini, dia itu mengalami diare akut yang terjadi sudah selama 2 hari.
Nah, pada diare akut ini dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada diare yang disertai dengan demam dan diare yang tidak disertai dengan demam. Kalau diare yang tidak disertai dengan demam, maka kita bisa langsung masuk ke farmakoterapinya, yaitu dengan cara memberikan fluid electrolyte replacement, penggantian elektrolit atau rehidrasi. Kemudian kita bisa berikan obat simptomatiknya seperti loperamid, serta kita usulkan untuk pasien itu melakukan diet, yaitu contohnya seperti kurangi makanan yang pedas terlebih dahulu. Sedangkan kalau pada pasien yang memiliki gejala demam nih, berarti perlu kita curigai jangan-jangan dia ini mengalami infeksi bakteri. Nah, untuk mengetahui benar atau enggak ada infeksi bakteri atau parasit ini, maka kita lakukan cek laboratorium, yaitu kita cek white blood cell-nya, sel darah putih, red blood cell, sel darah merah, atau ada atau tidaknya parasit pada feses pasien ini. Nah, kalau hasil dari pemeriksaan lab ini tadi hasilnya negatif, tidak ada ditemukan tanda-tanda infeksi, maka kita lanjutkan ke terapi simptomatik, sama seperti terapi simptomatik yang tidak memiliki demam tadi, yaitu dengan dehidrasi, obat simptomatik seperti loperamid, dan diet. Akan tetapi kalau si pasien ini ternyata dari pengecekan laboratorium itu positif ada bakteri pada ususnya, maka kita perlu lakukan rujukan, yaitu pemberian antibiotik yang sesuai dengan bakteri penyebabnya ini tadi. Begitu, sekian saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah. Secara umum kita udah tahu ya bagaimana tata laksana dari penyakit diare. Nah, kita lanjut ke metode SOAP, teman-teman. Tadi udah dijelasin sama Sandi bahwa Tuan R umur 42 tahun dengan pemeriksaan fisik, laboratorium, dan feses. Nah, bagian subjektif dari SOAP ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fauzi Pratama. Pada Fauzi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan selanjutnya adalah bagian subjektif ya, atau bagian yang dimana yang dirasakan oleh pasien. Jadi keluhan dari pasiennya ya. Tadi kita sudah tahu ya nama pasiennya adalah Tuan R, di mana usianya tadi sudah 42 tahun gitu ya. Nah, di mana dia tadi mengeluhkan nih, katanya diarenya cair seperti air ya. Terjadi 8 sampai 10 kali per hari sejak 2 hari ya. Kemudian dia tidak berkurang meskipun dia melakukan puasa gitu. Nah, yang keluhan yang ketiganya ketika dia apa namanya eh, BAB dia tidak ada darahnya. Kemudian juga tidak ada lendirnya gitu. Kemudian tidak merasa tidak ada muntah ya, dia tidak merasakan muntah. Nah, dia mempunyai riwayat nih tadi. Tadi dia bilang kalau misalnya dia baru pulang dari perjalanan dari luar kota dan dia mengonsumsi makanan laut. Nah, kalau dari deskripsi yang sudah dijelaskan bahwa pastinya karena tadi dia ini ya berarti dia terkena diare gitu ya. Nah, kita tinggal mengetahui lebih lanjut lewat objektifnya, yaitu pemeriksaan lab dan pemeriksaan fisiknya. Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Fauzi. Nah, tadi udah jelas sama Fauzi tentang keluhan yang dirasakan oleh pasien secara langsung dan riwayat. Nah, kita masuk ke bagian pemeriksaan fisik dan laboratorium yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cahya Firda. Kepada Cahya, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu mengenai objektif ya. Di mana objektif ini terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan feses. Pada pemeriksaan fisik ini ada tekanan darahnya yaitu 116/74 mmHg. Di sini kita tahu bahwa tekanan darahnya ini masih tergolong normal gitu. Lalu ada denyut nadinya yaitu 104 kali per menit, artinya ini sudah di atas normal, di mana normalnya itu kan sekitar 60 sampai 100 kali per menit gitu. Lalu suhunya ini 37 derajat Celcius, artinya masih normal. Lalu mukosa mulutnya ini kering dan turgor kulitnya ini menurun. Lalu adanya borborikmi pada abdomennya, artinya apa? Pada perutnya itu ada suara gemuruh gitu yang dihasilkan oleh pergerakan makanan, cairan, dan gas dalam saluran cernanya.
Lalu tidak ada nyeri tekan dan pada pemeriksaan laboratorium itu kadar natriumnya itu 172 mili ekuivalen per liter. Artinya natriumnya ini masih tergolong normal gitu. Karena normalnya itu sekitar 135 sampai 145. Lalu kaliumnya ini 3,3 mili ekuivalen per liter. Artinya ini juga masih tergolong sudah tergolong di bawah normal karena normalnya itu 3,5 sampai 5,2 gitu. Lalu kadar kloridanya ini adalah 99 mili ekuivalen per liter. Artinya ini juga masih tergolong normal karena normalnya ini 96 sampai 106 mili ekuivalen per liter gitu. Lalu kadar nitrogen urea darahnya ini 28 miligram per desiliter, artinya ini sudah di atas normal karena normalnya itu 7 sampai 20 miligram per desiliter. Kenapa kadar urea darahnya ini meningkat gitu? Karena kan pasien ini eh, diarenya terus-menerus ya, tidak berhenti. Artinya dia ini dehidrasi. Ketika tubuh kita itu dehidrasi, maka tubuh kita kan nggak mendapatkan cairan yang cukup gitu untuk membantu ginjal menyaring darah. Makanya kadar nitrogen urea darahnya tinggi gitu. Lalu kreatininnya ini 1,4 miligram per desiliter. Artinya ini masih tergolong normal, tapi sudah di atas normal sebenarnya. Karena normalnya ini sedikit normal gitu. Lalu leukositanya 100 sampai 10.500. Dan untuk pemeriksaan fesesnya, pada fesesnya ini negatif dan setelah dilakukan kultur fes ini tidak ditemukan bakteri patogen. Sehingga dari sini kami mendiagnosis bahwa pasien ini menderita diare sekretorik. Kenapa? Karena pasien ini kan diarenya cairannya berlimpah dan tidak Oke. berhenti meskipun sudah dilakukan puasa gitu. Kembali ke moderator. Oke, teman-teman. Jadi, terima kasih Cahya udah jelasin tentang bagian objektif dari metode SAP yang kita gunakan. Nah, udah dapet ya, di diagnosisnya itu adalah diare sekretorik. Nah, hasil dari pemeriksaan objektif dan subjektif ini kan udah kita dapetin. Kita masuk ke bagian asesmen, di mana kita akan mencakup rencana penata laksanaan dari farmakologi dan non-farmakologi dari kasus pasien yang kita dapatkan. Nah, untuk farmakologinya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zahra Yuce. Pada Zahra Yuce, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan itu terapi farmakologinya. Nah, pada terapi farmakologi ini itu menggunakan obat loperamid. Itu karena pasien itu tidak demam dan diare tidak berdarah. Makanya digunakan obat loperamid. Nah, dosis dewasa ini 4 miligram untuk dosis awal, lalu 2 miligram setiap setelah selesai BAB cair. Dan maksimalnya itu 16 miligram per hari. Untuk durasi penggunaan ini 1 sampai 2 hari. Nah, bisa dihentikan bila lebih cepat bila BAB itu sudah padat atau normal. Obat ini bukan untuk pemakaian jangka panjang. Untuk efek sampingnya itu ada konstipasi, kram atau nyeri perut, kembung, mual ringan, dan mengantuk. Nah, dari efek samping tersebut itu ada efek samping kembung, di mana kembung ini jika sudah mengganggu aktivitas harian pasien, itu dapat menggunakan obat simeticon. Obat ini dipakai jika muncul kembung, perut begah, atau banyak gas. Untuk dosis dewasa ini ada 40 sampai 80 miligram 3 kali sampai 4 kali per hari setelah makan dan sebelum tidur. Untuk durasinya ini 1 sampai 3 hari atau
sampai kembungnya itu membaik. Baik, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Zahra. Udah dapetin ya teman-teman kalau farmakologinya itu kita pakai loperamid. Nah, kalau muncul kembung dapat diatasi dengan simeticon. Nah, dari farmakologi kita lanjut ke non-farmakologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rianti. Dari Rianti dipersilakan. Oke, tadi udah dijelasin ya sama Zahra Yuce mengenai terapi dari farmakologi dari kasus ini. Kemudian ada terapi non farmakologinya yang dapat dilakukan pasien pada kasus ini. Yaitu yang pertama itu konsumsi makanan yang mudah dicerna, kayak bubur, nasi lembek, pisang, roti tawar, dan juga sup. Kemudian disarankan untuk tetap makan ya, hindari puasa, tetapi hindari makanan yang berlemak, pedas, bergula tinggi, makanan laut mentah, dan juga minum berkafein atau bersoda yang memungkinkan menjadi penyebab dari diare tersebut. Kemudian minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi ya. Kemudian istirahat yang cukup dan juga kurangi aktivitas fisik yang berat. Kemudian dijaga nih kebersihan tangannya sebelum makan dan setelah dari toilet. Karena kita nggak tahu apa sih bakteri yang ada di tangan kita. Kita nggak bisa memastikan bahwa tangan kita itu benar-benar bersih. Kemudian hindari makanan yang tidak higienis ya. Kemudian dipantau nih tanda dehidrasi seperti kayak haus yang berlebih, mulut kering, dan juga buang air kecil yang berkurang. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Udah tahu ya penanganan farmakologi dan juga non-farmakologinya. Kita masuk ke bagian plan yang berisi monitoring dan edukasi yang berguna untuk eh, membantu keberhasilan dari terapi pasien ini. Nah, untuk plan ini akan dijelaskan monitoring terlebih dahulu oleh rekan saya, Cantika. Pada Cantika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk bagian monitoring sendiri, terdapat beberapa hal nih yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita perlu memantau frekuensi serta konsistensi BAB pada pasien. Nah, hal itu sebagai indikator awal dari perbaikan. Selanjutnya, kita perlu menilai tanda-tanda dehidrasi seperti pada turgor kulit, kelembapan mukosa mulut, dan warna ataupun jumlah urin. Nah, kemudian kita juga harus mewaspadai munculnya gejala dehidrasi berat, misalnya pada nadi yang semakin cepat, tekanan darah yang menurun, atau rasa lemas yang berlebih. Selain itu, juga ada asupan cairan harian pasien itu perlu diamati agar kebutuhan cairannya tetap terpenuhi. Kemudian pemeriksaan laboratorium seperti elektrolit dan fungsi ginjal juga ditinjau untuk memastikan kondisi tubuh itu tetap stabil. Dan yang terakhir, kita perlu mengidentifikasi bila muncul efek samping seperti obat mual atau kembung atau konstipasi yang sudah dijelaskan tadi kalau obat loperamid itu bisa menyebabkan efek samping kembung, tapi kita mengatasinya memakai obat simeticon untuk mengatasi kembung tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Cantika. Dari monitoring kita masuk ke edukasi yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, edukasi yang pertama adalah kita jelaskan bahwa diare yang dialami oleh pasien ini kemungkinan disebabkan infeksi ringan atau toksin makanan dari konsumsi seafood yang dikonsumsi oleh pasien itu saat bepergian. Kemudian tidak ditemukan darah atau lendir sehingga tidak mengarah ke infeksi yang berat. Dan kehilangan cairan itu dapat membuat pasien itu mengalami mulut kering, kemudian turgornya menurun dan nadinya itu meningkat. Nah, yang kedua, kita anjurkan rehidrasi dengan oralit. Terus makan untuk mengganti cairan dan elektrolit pasien yang hilang. Kemudian sarankan juga untuk makan itu dalam porsi yang kecil-kecil dan makanannya itu yang mudah dicerna sehingga eh, kayak bubur atau sup. Nah, serta hindari makanan berat dan obat anti diare tanpa arahan tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, tekankan pencegahan melalui kebersihan makanan dan juga tangan sebelum makan, terutama saat bepergian. Nah, jelaskan juga kalau misalnya tanda bahaya yang harus segera diperiksakan dari diarenya itu kalau misalnya diarenya itu berdarah atau demam tinggi, muntah secara terus-menerus dan tidak bisa minum atau kondisi pasien itu sangat lemas sehingga harus segera diperiksakan secara langsung. Baik, kita udah selesai teman-teman presentasinya. Kita udah menerangkan metode SOAP yang sudah sangat-sangat jelas ya diterangkan oleh rekan-rekan saya tadi, mulai dari subjektif, objektif, asesmennya ada farmakologi tadi, loperamid, terus ada non farmakologinya juga, dan yang terakhir udah dijelasin juga monitoring dan edukasi kepada pasien. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan.
Bila ada salah kata, saya mewakili teman-teman semua minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.